Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda wali santri Little Camel Islamic International School rahimakumullah. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kita memasuki pilar yang keenam dari 6 pilar kesalehan keluarga, di mana kita belajar dari kecerdasan parenting Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah bunda rahimakumullah, pilar yang keenam ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga dari pilar yang keenam ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada putra-putri kita yang mana mereka nanti akan menghadapi kehidupan dunia ini, sehingga mereka harus mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Maka disinilah perlu bimbingan yang luar biasa dari orang tua, perlu pendampingan yang luar biasa dari guru-gurunya anak-anak kita, putra-putri kita yang salih-salihah. Dan ini Nabi Ibrahim alaihi salam sudah mencontohkan hal itu dan memberi teladan kepada kita semua. Kita berangkat dari ayat di dalam surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang terjemah maknanya adalah, dan hendaklah takut pada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, mereka yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bicara dengan tutur kata yang benar. Para ayah bunda yang luar biasa rahimakumullah, ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana cara orang tua untuk melatih anak kita, untuk mendidik anak kita agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kokoh, termasuk tidak lemah dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi kelak. Maka tentunya yang pertama yang kita harus bawahi adalah falyattaqullah. Jadi kata kuncinya adalah falyattaqullah. Maka hendaklah mereka, termasuk kita para orang tua yang kita khawatir nanti bagaimana anak-anak kita ini, maka kita beri teladan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf juga terkait dengan baju takwa atau pakaian takwa. Maka pakaian takwa ini yang harus selalu dikenakan oleh putra-putri kita, yang itu kita contohkan dari kita sebagai orang tua. Maka kata kuncinya bertakwa kepada Allah. Tentunya di dalam ketakwaan itu ada contoh perilaku yang baik, ada contoh ibadah yang baik, ada contoh kita mendoakan putra-putri kita dengan doa-doa yang baik, dan teladan-teladan yang lain yang harus kita laksanakan sebagai orang tua. Ini menjadi penting. Lalu yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Qaulan sadida, yaitu kata-kata yang benar. Sehingga disinilah orang tua memberi teladan bagaimana berkata yang benar, tidak berisi dusta, bagaimana berkata yang baik, bukan berkata yang kasar, yang jelek, dan seterusnya. Karena ini menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah putra-putri kita mudah-mudahan bisa meneladani kita, minimal contoh dari dalam rumah kita. Kalaupun terkadang putra-putri kita mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari temannya, atau dari pengaruh media, atau dari pengaruh media sosial, internet dan lain sebagainya, maka ketika kita menguatkan falyattaqullah dan kita sudah berusaha wal yaqulu qaulan sadida, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi filter, bisa menjadi ukuran, sehingga anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua ini sebagai teladan yang harus diteladani. Para ayah bunda wali santri Little Camel Islamic International School rahimakumullah. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan agar anak-anak kita kelak mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, tentunya lagi-lagi adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya, dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya sehingga Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Para ayah bunda wali santri Little Camel Islamic International School rahimakumullah, inilah yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana anak-anak kita meneladani kita, termasuk bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, semuanya kita kembalikan kepada Allah dengan melakukan pendekatan kepada Allah. Sungguh indah ajaran Islam, karena di dalam Islam ada sebuah ibadah sunnah yang disebut dengan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, yaitu terkait dengan qiyamul lail. Maka ketika qiyamul lail, disitulah kita curhat, kita mengadukan urusan-urusan kita, termasuk kita berharap putra-putri kita menjadi putra-putri yang salihah. Karena urusan ini semua kita kembalikan kepada Allah, maka insya Allah disitulah ada jalan keluar, sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya kira itu terkait dengan pilar yang keenam ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, mulai dari pilar yang pertama sampai yang keenam ini, dan kita diberi kekuatan sebagai orang tua yang bisa mengantarkan generasi-generasi anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang salih dan salihah. Begitu pula kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan guru-guru dari anak-anak kita di sekolah ini juga mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membimbing putra-putri kita, sehingga harapan kita menjadi putra-putri yang salih salihah ini betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pilar yang sudah kita sampaikan, ada 6 pilar. Mudah-mudahan dari 6 pilar ini kita mampu untuk meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Al-ayah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah walibasut taqwa dzalika khair. Sehingga apapun keadaan kita, dalam bagaimanapun kondisinya, maka jangan sampai meninggalkan baju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, maka baju takwa tetap harus kita kenakan. Kita sebagai orang tua, sebagai wali santri, maka baju takwa harus kita kenakan. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi masalah apapun yang dihadapi oleh orang tersebut. Dari 6 pilar ini, kalau kita kilas balik lagi secara ringkas, maka pilar yang pertama sudah kita bicarakan secara panjang lebar. Pilar yang pertama adalah memiliki kemandirian nilai dan berpegang teguh kepada agama secara kuat. Lalu pilar yang kedua adalah kemandirian ekonomi serta menjaga kehalalan rizki yang kita peroleh, sehingga anak-anak kita memperoleh saluran dan asupan rizki yang mana dilewatkan oleh Allah melalui kita, tapi dari cara dan dari jalur yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pilar yang ketiga adalah ketahanan keluarga di dalam menghadapi guncangan dan cobaan. Dan pilar yang keempat adalah keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial. Sedangkan pilar yang kelima adalah keluarga yang memiliki orientasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam adalah mampu, yaitu pilar yang keenam adalah mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Inilah 6 pilar dari apa yang bisa kita petik hikmah, yang bisa kita ambil pelajaran dari kecerdasan parenting seorang Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau. Dalam hal ini adalah Hajar dan juga Ismail alaihi salam. Semoga kita mampu meneladani beliau-beliau dan langkah kita
menuju kebaikan, menuju perbaikan dalam kehidupan kita, selalu diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan, dan ini menjadi wasilah bagi munculnya generasi-generasi salih-salihah, putra-putri kita yang akan meneruskan ketauhidan agama ini, akan menjaga agama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.